Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di pertemuan kali ini. Di sini saya akan membahas lagi seputar WordPress, di mana di sini saya akan sharing kepada teman-teman, khususnya bagi website teman-teman yang mengalami masalah, yaitu websitenya khusus di WordPress yaitu terkena malware atau virus ya. Nah, bisa Anda lihat oleh Anda ya di sini blog saya yang ini itu terkena malware atau terkena virus ya. Nah, untuk mengatasinya di sini teman-teman pertama harus mengetahui terlebih dahulu website kita itu apakah error atau enggak gitu ya. Nah, karena di sini website saya error, di sini ketika saya melakukan login di sini kita diarahkan ke 403 ya, jadi tidak bisa masuk ke website kita. Nah, selanjutnya teman-teman untuk mengatasinya silahkan login terlebih dahulu ke server teman-teman ya, atau ke hosting. Lihat file website kita apakah di dalamnya aman atau gimana ya. Nah, di sini nampak ya di tampilan ini ternyata di website kita itu banyak sekali file-file yang aneh atau file-file virus ya. Ini adalah file malware tersebut ya, yang menyebabkan website kita itu tidak bisa diakses atau error ya. Nah, dan untuk mengatasinya bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke website kita? Di sini langkah pertama teman-teman silahkan edit file https, atau bagi teman-teman yang file ininya belum muncul silahkan di bagian setting di sini di bagian show hidden file-nya dicentang ya. Defaultnya kan seperti kayak gini nih. Jika teman-teman tidak menemukan file .https, teman-teman silahkan show ininya terus klik save. Maka filenya akan muncul file https-nya. Lalu teman-teman silahkan klik edit. Nah, seperti yang teman-teman lihat juga file https website saya dengan sendirinya berubah ya, atau ada yang kayak seperti orang yang mengedit gitu ya. Karena website ini terkena virus malware, kita akan mencoba mereset settingan file atau config htaccess-nya. Untuk menyetingnya, untuk mengembalikan ke defaultnya, teman-teman silahkan ketikkan saja di website itu htaccess default WordPress ya. Silahkan ketikkan aja, lalu ini di bagian sini klik, maka akan ada script atau shortcode untuk settingan default htaccess dari WordPress. Silahkan salin, lalu pastekan di bagian sini. Ini yang sebelumnya kita hapus, lalu kita pastekan, lalu save change. Nah, setelah itu kita close ya, maka htaccess-nya sudah kita reset ke default. Selanjutnya kita cek apakah website kita sudah bisa diakses WP adminnya atau halaman loginnya. Nah, sudah bisa ya. Kita klik jika menemukan seperti ini, lanjutkan saja ya. Nah, jika sudah tayang seperti ini, itu tandanya kita sudah bisa mengakses WP admin kita, atau kita sudah bisa login ke website kita. Namun di sini teman-teman boleh diperhatikan masih banyak sekali file-file virus atau file aneh yang ada di website kita. Untuk menghapusnya di sini teman-teman ikuti terus videonya. Silahkan teman-teman masuk ke websitenya. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke halaman atau ke admin WordPress-nya, di sini kita untuk menghapus malware tersebut kita akan dibantu dengan plugin ya, yaitu plugin dari WordPress. Teman-teman silahkan install seperti biasa pluginnya di bagian plugin, lalu tambah plugin. Dan selanjutnya teman-teman silahkan di bagian cari plugin ketikkan kata kunci WordPress. Ini adalah plugin untuk menghapus malware ya. Ini saya sudah lama menggunakan plugin ini dan alhamdulillah untuk malware-malware seperti virus redirect,
SQL injection yang kayak gitu bisa terdetek oleh plugin anti malware ini ya. Di sini teman-teman silahkan install pluginnya. Lalu selanjutnya teman-teman silahkan klik aktifkan. Nah, selanjutnya di bagian sini teman-teman akan diarahkan ke register lisensi ya, atau untuk mengaktifkan plugin ini teman-teman harus menginstal lisensinya. Namun tidak usah khawatir terkait lisensi, karena di sini di WordPen ini menyediakan ekstensi gratis atau yang berbayar. Nah, kita pakai dulu aja yang gratis ya. Di sini untuk menginstalnya, jika teman-teman belum mempunyainya, klik di Get Your WordPen License. Nah, jika teman-teman ingin melihat atau ingin berlangganan, boleh dilihat ini adalah harganya ya. Lumayan cukup mahal juga. Namun di sini kita akan menggunakan gratisan saja. Kita klik yang di bagian Get a Free License. Lalu teman-teman silahkan klik I am okay waiting. Nah, di sini untuk mendapatkan lisensinya, teman-teman silahkan ketikkan alamat emailnya. Lalu di bagian ini teman-teman boleh mencentang atau tidak. Di sini I have read, terus posisinya klik tinggal register. Check your email. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan email yang teman-teman inputkan barusan ke email tersebut, yaitu berupa lisensi. Selanjutnya kita login Gmail kita ya. Nah, ini adalah email dari WordPen, di mana WordPen tersebut mengirimkan lisensinya. Untuk lisensinya yaitu di bagian ini ya. Ini di paling bawah. Silakan teman-teman blok kodenya, lalu copy dan pergi lagi ke halaman websitenya. Di bagian sini, di bagian sini kan kita tadi udah mendapatkan Get Your lisensinya. Untuk memasangnya di sini teman-teman tinggal install and exiting license. Di sini pastikan lisensinya. Selanjutnya di bagian email silahkan inputkan email untuk lisensi yang tadi didaftarkan ya. Lalu di bagian sini teman-teman boleh mencentang yes atau tidak. Silahkan sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Lalu tinggal install lisensi. Pre-license installed. Nah, di sini jika sudah muncul seperti ini, tandanya lisensi yang barusan kita dapatkan sudah berhasil diinstal di website kita yang terkena malware tersebut. Nah, untuk menggunakan pluginnya, teman-teman silakan klik Go to Dashboard. Lalu di bagian sini, teman-teman silakan klik saja centang yang close ya. Setelah itu di bagian sini silahkan teman-teman lakukan scan, atau silahkan teman-teman untuk menyekannya pergi di bagian WordPen, lalu di menu scan. Selanjutnya silahkan klik start new scan. Nah, maka di bagian sini dari pihak plugin ini akan melakukan pengecekan atau scan terhadap file-file yang ada di website kita. Di sini yang dianggap virus di sini akan dimunculkan di bagian bawahnya seperti ini nih. Sudah mulai muncul unknown file WordPress core. Katanya file ini adalah file malware atau file yang bukan asli dari WordPress atau sudah diinjek oleh pihak yang tidak ini ya bertanggung jawab atau dari virus tersebut. Nah, sampai saat ini teman-teman silahkan tunggu proses scan-nya sampai beres ya, sampai sini ya. Untuk agar videonya lebih singkat, kita skip video ini sampai scan-nya selesai. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, di sini untuk melakukan perbaikan teman-teman, yang pertama jika sudah scan-nya sudah berhasil, di sini teman-teman lihat terlebih dahulu bahwa banyak sekali file-file malware yang ada ya. Untuk menghapusnya teman-teman silahkan klik delete all.
Di sininya klik delete file, tunggu sampai berhasil. Nah, selanjutnya tinggal klik close, dan yang kedua repair. Jika teman-teman bisa mengklik atau ada file WordPress yang terinjek, klik repair, karena di sini file WordPress kita tidak ada yang terinjek atau hanya dimasukkan file baru dari malwarenya di sini, maka tidak bisa di repair. Selanjutnya, jika sudah, lakukan pengecekan terlebih. Selanjutnya, jika sudah, lakukan ulang pengecekan scan-nya ya. Harus dipastikan bahwa benar-benar file atau virus di WordPress kita sudah benar-benar hilang ya, atau tidak ada. Nah, seperti yang saya tadi katakan, setelah melakukan penyekanan, ketika di-scan ulang, maka di sini harus dipastikan benar-benar sudah tidak ada ya, atau sudah benar-benar hilang virus malware-nya, dan di sini masih ada malware yang terpasang di website kita, yaitu di bagian content safety. Di sini maksudnya di content safety itu bahwa postingan-postingan artikel kita sudah diinjek atau dimasukkan script-script yang di malware ya. Untuk mengeceknya, teman-teman silahkan di bagian sini klik salah satu konten kita, copy, lalu di bagian post kita cari filenya apakah benar yang dimaksud oleh plugin tersebut, bahwa postingan tersebut terinjek virus atau tidak. Kita lihat di bagian sunting. Selanjutnya di sini teman-teman kita lihat di bagian konversinya. Nah, ternyata benar sekali di bagian ininya. Nah, ternyata benar sekali di bagian ininya bahwa website kita itu ada script tambahan di bagian bawah seperti ini ya. Ini adalah script atau virus yang diinjekkan barusan ya. Nah, teman-teman silahkan hapus script ini yang terdapat di scan tadi, list-list postingannya. Nah, jika teman-teman di bagian postingannya seperti yang terlihat di sini ya, seperti yang punya saya ini, di sini kan banyak sekali konten-konten kita yang terinjek ya, di dalamnya terinjek postingan-postingan yang terinjek script malware tersebut. Untuk melakukannya tidak mungkin satu persatu ya. Nah, di sini saya akan memberikan cara singkat agar bisa di generate all, dihapus scriptnya secara otomatis atau secara cepat ya. Di sini persiapannya teman-teman silahkan di-install terlebih dahulu plugin, dan silahkan teman-teman install plugin Classic Editor. Aktifkan pluginnya. Nah, selanjutnya plugin yang kedua yaitu silahkan teman-teman install lagi plugin untuk menggenerate-nya, yaitu search and replace. Silahkan ketikkan search and replace di bagian plugin, lalu silahkan install plugin search and replace-nya, yaitu pluginnya yang mana ya. Nah, yang ini ya, pluginnya yang search and replace, silahkan klik install, yaitu oleh info yang ini ya. Nanti saya akan taruh link deskripsinya jika teman-teman kebingungan untuk plugin ini. Setelah ini kita aktifkan pluginnya. Nah, untuk melakukan penghapusan script di postingan kita secara massal atau dilakukan secara cepat, kita kembali lagi ke bagian scan. Kita cari tahu dulu scriptnya atau shortcode yang terdapat diinjekkan di virus tersebut. Kita lihat di bagian detail, lalu di bagian sini. Di sini kan terdapat URL ya, seperti ini. Kita salin URL-nya.
Di sini teman-teman pergi ke bagian search and replace. Silahkan teman-teman di bagian search pastikan lagi shortcode yang tadi, lalu ganti dengan spasi. Di bagian post kita go. Oke. Nah, down ya, di sini ditemukan 438 row diganti ya. Itu tandanya ada 434 postingan kita yang terinjek malware tersebut. Nah, jika teman-teman melakukannya dengan manual sangat memakan waktu ya. Nah, ini adalah solusi bagi teman-teman untuk mengedit shortcode atau konten yang terinjek script malware ya. Selanjutnya di bagian yang kedua yaitu di bagian page, kita scan, kita ganti ya apakah ada. Nah, ternyata ada 2 konten yang terinjek juga di bagian page. Jika sudah seperti ini, kita lakukan penyekanan ulang. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Apakah di website kita masih ada malware atau sudah bersih ya dari malware. Nah, di sini terdapat checklist ya. Itu tandanya bahwa di sini kita di bagian kontennya, konten settingnya, konten website kita sudah aman dari malware tersebut. Namun di sini masih ada vulnerability, masih terdapat notice atau yang dianggap bahaya ya. Karena di sini ini yaitu teman-teman harus melakukan update ya, update plugin atau template ya, karena di sini ada beberapa plugin atau template yang perlu diupdate. Teman-teman silahkan upgrade atau update ya pluginnya. Di sini klik perbaharui pluginnya. Lalu selanjutnya di bagian pembaharuan kita perbaharui juga template-nya. Kita centang semua, klik perbaharui tema atau template-nya. Nah, perlu diketahui bagi teman-teman, penyebab terjadinya malware itu salah satunya bisa dikarenakan teman-teman tidak melakukan update plugin atau template ya di website teman-teman, yaitu karena mungkin keamanannya tidak diperbaharui, maka jadi rentan terkena malware ya, terkena serangan malware. Dan disarankan bagi teman-teman jangan menggunakan plugin null atau bajakan ya, karena teman-teman di plugin tersebut biasanya terdapat virus-virus yang sengaja dimasukkan agar orang yang mempunyai plugin tersebut atau memodifikasi plugin tersebut menjadi null tersebut bisa melakukan akses ke website kita. Nah, selanjutnya jika sudah mengupdate plugin dan temanya, kita lakukan scan lagi satu kali lagi. Kita harus pastikan website kita di bagian scan di sini checklist semua ya, tidak ada tanda seru kayak gini ya. Tunggu proses scan-nya seperti biasa sampai selesai. Nah, oke ya, done, berarti website kita sudah aman ya, sudah benar-benar aman dari malware. Di sini tidak ada virus yang terdapat atau terdeteksi di website kita. Nah, kita bisa lihat juga di bagian di sini ya, di bagian servernya kita refresh yang awalnya ada file-file aneh ini ya, kita reload. Nah, di sini file-file tersebut sudah hilang ya, atau sudah dihapus oleh plugin yang ini ya tadi ya. Nah, itu pembahasan dari saya bagi teman-teman yang mungkin mengalami masalah dari malware atau virus terhadap websitenya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan atau
tidak ingin bingung melakukan cara ini untuk menghapus malware tersebut, teman-teman bisa menggunakan jasa dari kami, yaitu jasa maintenance website WordPress, khususnya yang terkena malware ataupun hal lainnya ya. Selain itu kami juga menyediakan jasa pembuatan website. Bagi teman-teman silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya.